Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkahnya, kebaikannya kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi akhlak yang berjudul menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Pembahasan kali ini nanti kita akan membahas tentang akhlak yang meliputi: satu, menghindari sifat hidup berfoya-foya; kedua, sifat riya dan sum'ah; yang ketiga, sifat takabur dan sifat hasad. Baiklah anak-anakku, untuk selanjutnya marilah kita cermati firman Allah di dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-67, yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Artinya anak-anakku semuanya, bahwa dalam Quran surat Al-Furqan ini kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, dengan secukupnya saja, biar harta itu diberkahi oleh Allah. Untuk selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke 26-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adatil qurba haqqahu wal masakini wa ibnas sabil wa la tubaddir tabdira inna mubaddiri kanu ihwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya anak-anakku, bahwa di dalam Quran surat Al-Isra ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya, yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya kepada orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan keadaan boros, karena sesungguhnya boros itu adalah perbuatan syaitan. Baik anak-anakku semuanya, tadi kita sudah membahas tentang tabdir, berlebihan di dalam makanan. Untuk selanjutnya, yaitu dalam berbicara, berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik termasuk media sosial. Kadang kita itu tidak kontrol dengan yang namanya pembicaraan. Makanya dalam hadis disebutkan kul khaira aw yasmut, silakan kamu berbicara yang baik, kalau tidak bisa berbicara yang baik maka diamlah. Itu adalah hadis Rasulullah SAW. Intinya anak-anak semuanya, kita berbicara tidak boleh berlebihan di dalam berbicara, berbicara secukupnya. Insya Allah nanti akan mendapatkan kebaikan pada diri kita karena pembicaraan kita baik. Selanjutnya anak-anak, kadang dalam kehidupan kita juga kita bisa ditemui atau bisa kita menemukan orang yang berpenampilan itu berlebihan. Ya, salah satu diantaranya adalah memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki. Pada saat pertemuan warga, berpakaian yang mahal, mewah, lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Orang-orang yang berpikiran seperti itu, biar mendapatkan pujian, dia akan menyesal sendiri anak-anak. Ya sudah, kesederhanaan silakan anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah dengan kesederhanaan kita akan mendapatkan kemuliaan. Jangan sampai kita berlebihan di dalam berpenampilan. Bisa jadi berpenampilan pada saat ini kita berlebihan. Lah suatu saat ketika pada saat kita menjalani kehidupan, mungkin kita akan mengalami yang namanya
tidak seperti di masa ketika pada saat seseorang itu memiliki penampilan yang mewah. Bisa jadi suatu saat kita akan berpenampilan seadanya saja. Lah orang-orang seperti itu bisa jadi dia akan merasa dia tidak dihargai karena apa, penampilan tidak seperti yang dulu. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa perbuatan yang buruk itu pasti akan menimbulkan yang namanya dampak negatif. Salah satu diantaranya perilaku israf dan tabdir itu, yang berlebihan itu. Dampak negatif yang bisa ditimbulkan salah satu diantaranya, satu, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan iri, dengki, dan sifat pamer kepada orang lain. Ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Coba anak-anak kalau kita cermati, orang-orang yang berperilaku israf, berlebihan itu, dia akan sibuk dengan dunia fashion ataupun dunia yang lainnya, sampai dia itu lupa untuk kehidupan di akhirat. Dan orang-orang seperti ini biasanya memiliki sifat iri, dengki, pamer. Dia tidak mau merasa kalah kepada orang lain. Terus kemudian orang-orang seperti ini bisa jadi dia itu frustasi apabila hartanya itu habis. Karena apa? Tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk dalam kehidupan dunia yang biasanya terlalu untuk berlebihan di dalam berpakaian. Yang selanjutnya adalah berpotensi menimbulkan sifat kikir. Orang-orang seperti itu biasanya orang-orang yang berlebihan di dalam hartanya itu dia memiliki sifat kikir. Kikir itu jarang membantu orang lain dengan hartanya. Dia lebih sibuk untuk mendapatkan kemuliaan dengan berpenampilan yang serba mewah di hadapan orang lain. Selanjutnya anak-anak, ada cara untuk menghindari sifat israf dan tabdzir. Salah satu diantaranya, anak-anak bisa membelanjakan hartanya sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Artinya apa? Anak-anak semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membiasakan bersedekah, membantu orang lain, bertindak selektif dan terencana. Ini dengan cara apa? Kamu bertindak selektif dan terencana. Apapun yang anak-anak pikirkan ataupun yang anak-anak kerjakan itu harus dipikirkan dulu, supaya apa? Bisa terencana. Oh, saya memiliki harta ini, saya bersedekah dengan sekian harta. Kemudian jangan sampai bergaya hidup yang terlalu mewah. Bergayalah hidup sederhana, bersikap rendah hati kepada siapapun. Orang yang memiliki kerendahan hati itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diakramkan, dimuliakan oleh Allah. Dan Allah murka ketika pada saat orang ini memiliki jiwa riya ataupun pamer di hadapan orang lain. Bahkan amalannya itu habis. Karena apa? Beramal bukan karena Allah, beramal untuk kepada orang lain. Jangan sampai melakukan seperti itu anak-anak semua. Demikian anak-anak pertemuan pada kali ini. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah dan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Insyaallah kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.